Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa, absen 27. Kenalkan, nama saya Asmi Nabil. Kenalkan, nama saya Farizal Purnama Ramadan, absen 13. Perkenalkan, nama saya Arto Teresi Sipakam dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Reinhard Maximilian dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Dede dari absen 10. Oke, baik. Pertama-tama ada kita menjelaskan mengenai penjelasan apa itu bahasa pemrograman yang akan dijelaskan oleh Nabil. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menulis instruksi atau perintah yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Dengan bahasa ini, programmer bisa membuat program software yang menjalankan tugas-tugas tertentu seperti aplikasi, website, game, dan lain-lain. Bahasa pemrograman punya aturan sintaks dan struktur tertentu yang harus diikuti agar komputer bisa memahami perintah yang diberikan. Contoh bahasa pemrograman populer antara lain Python, Java, C++, dan JavaScript. Contoh website ialah Pijat Sekolah, Quora, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada sejarah dari bahasa pemrograman yang akan dijelaskan oleh Dede. Baiklah, jadi untuk sejarah bahasa pemrograman ini, dia dimulai jauh sebelum adanya komputer modern. Pada abad ke-19, pemrograman pertama kali muncul berkat kontribusi Charles Babbage dan ada Loveless yang terkait dengan mesin analitik Babbage. Kemudian bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan BASIC muncul di tahun 1950-an dan 1960-an. Diikuti dengan berbagai bahasa pemrograman lain seperti C, Java, dan Python yang terus berkembang hingga saat ini. Jadi ada poin-poin pentingnya. Poin pertama itu dari akar sejarah. Ide dasar komputasi dan pemrograman sudah ada sejak lama, bahkan sebelum era komputer elektronik modern. Contohnya adalah Antikythera dan Automata Al-Jazari yang menunjukkan pemikiran tentang sistem mekanis yang dapat melakukan tugas tertentu. Poin yang kedua, mesin analitik Babbage sebagai tonggak awal. Meskipun nggak sepenuhnya terwujud pada masanya, Difference Engine dan gagasan analitik Engine dan Charles Babbage menjadi cikal bakal komputer modern dan konsep pemrograman. Dan poin yang ketiga, logika Boole sebagai landasan teori. Penemuan logika ini memberikan dasar matematis yang penting untuk representasi data dan operasi dalam sistem komputer. Poin selanjutnya, transisi dari bahasa mesin ke bahasa tingkat tinggi. Awalnya, pemrograman dilakukan langsung dengan bahasa mesin yang rumit dari kode 0 sampai 1. Kesadaran ini akan kerumitan mendorong terciptanya bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang disebut plain alpha. Selanjutnya, kelahiran compiler dan kemudahan pemrograman. Shortcode dan autocode menjadi langkah penting dengan memperkenalkan konsep bahasa yang lebih mudah dipahami manusia. Autocode bahkan menggunakan compiler yang secara otomatis menerjemahkan kode ke bahasa mesin, meningkatkan efisiensi pemrograman. Selanjutnya, Fortran dan COBOL sebagai bahasa komersial awal. Fortran revolusi pemrograman dunia dan teknik, sementara COBOL menjadi bahasa dominan. Untuk aplikasi bisnis pada masanya, keduanya menunjukkan bagaimana bahasa pemrograman mulai disesuaikan untuk tujuan spesifik. Jadi singkatnya, sejarah bahasa pemrograman ini adalah perjalanan dari konsep mekanis sederhana menuju sistem yang membangun fondasi bagi perkembangan selanjutnya.
hingga kita mencapai bahasa-bahasa modern yang memudahkan interaksi manusia dan mesin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu PHP. Jadi PHP merupakan bahasa pemrograman tertinggi yang digunakan untuk website dinamis. Nah, bahasa pemrograman PHP ini juga seringkali digunakan dan dinamakan dengan sisi server. Apa sih sisi server itu? Nah, sisi server ialah bahasa pemrograman yang mana webnya itu dapat ditemukan di web search. Nah, PHP sendiri dikemukakan oleh Rasmus. Apa sih keunggulan dari PHP? Jadi keunggulan dari PHP yang pertama ada mudah dipahami karena PHP tersendiri terdapat di web mana aja. Misalnya kita ingin membuka Google, nah di situ ada pengertian bagaimana cara untuk mengoperasikan PHP. Terus yang kedua ada karena PHP digunakan atau komunitasnya banyak, jadi kita dapat mencari tahu apa itu PHP dan karena ya dari komunitas yang banyak itu sendiri. Ketiga, kemudahan atau PHP itu sendiri gratis, jadi dapat digunakan tanpa mengeluarkan biaya. Selanjutnya, apa sih contoh atau penggunaan pengaplikasian dari PHP sendiri pada aplikasi di zaman sekarang? Jadi, saya dapat memberikan satu contoh. Satu contoh aplikasinya yaitu ada Pijat. Nah, aplikasi Pijat Pelajar seperti yang kita ketahui, ialah aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran para murid. Seperti yang biasa kita gunakan di SMA 8 ini sebagai media saat ujian. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman yang kedua yaitu C++. Nah, apa itu C++? Jadi C++ ialah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berada atau memiliki pemrograman yang berasal dari lintas platform. Nah, C++ tersendiri itu merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman yang sebelumnya adalah bahasa pemrograman C menjadi C++. Nah, C++ tersendiri itu dikemukakan oleh Magellaner. Lalu apa aja sih aplikasi atau program yang menggunakan C++? Nah, program yang menggunakan C++ salah satunya ialah ada Google dan Facebook. Tak heran kan kenapa C++ masih digunakan hingga zaman sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja sih contoh dari website pemrograman yang menggunakan aplikasi atau bahasa pemrograman C++. Jadi di sini saya memakai Quora. Kenapa Quora? Karena Quora ialah aplikasi yang biasa kita gunakan atau orang-orang gunakan untuk mencari informasi. Jadi orang-orang di aplikasi Quora tersebut mengumpulkan informasi atau bisa dapat bertanya mengenai sesuatu yang ingin mereka ketahui, lalu ada orang yang menjawabnya. Nah, di aplikasi tersebut maka dikumpulkanlah informasi-informasi atau berbagai macam data dari orang-orang yang sudah memberikan informasi tersebut, sehingga dari aplikasi Quora tersebut kita bisa simpulkan merupakan aplikasi yang memiliki sumber yaitu mencari informasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas bahasa pemrograman Java. Jadi yang pertama itu apa itu Java?
Java adalah bahasa pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming yang dikembangkan oleh Sun Microsystems dan dirilis pada tahun 1995. Sekarang Java dikelola oleh Oracle Corporation. Java dirancang untuk dapat berjalan di berbagai platform melalui konsep Write Once, Run Anywhere atau WORN. Ia berarti program Java cukup ditulis sekali dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa harus diulang. Terus yang kedua, ada karakteristik Java. Berikut beberapa karakteristik utama Java. Jadi di sini kita akan mengambil beberapa poin. Yang pertama itu platform independen. Program Java dikompilasi menjadi bytecode yang dapat dijalankan di berbagai sistem menggunakan JVM atau Java Virtual Machine. Terus yang kedua ada object oriented. Segala sesuatu di Java diperlakukan sebagai objek. Selanjutnya ada kelebihan Java. Poin yang pertama itu portabilitas tinggi antar sistem operasi. Yang kedua komunitas besar dan dokumentasi melimpah. Terus yang ketiga ada stabil dan cocok untuk proyek skala besar. Yang keempat adalah kekurangan Java lebih lambat dibanding bahasa native seperti C atau C++. Terus yang kedua menggunakan lebih banyak memori. Ketiga penulisan kode lebih verbose atau panjang dan terstruktur. Selanjutnya saya akan membahas aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Seperti yang kita tahu, Spotify ini untuk mendengarkan musik, podcast, dan juga konten audio lainnya dari artis di dunia. Cara kerja Spotify itu pengguna memilih lagu atau artis atau album, playlist, dan mendengarkannya secara langsung tanpa harus mengunduh kecuali untuk pemutaran offline. Terus berbasis cloud. Seluruh konten disimpan di cloud dan diakses melalui internet. Nah, habis itu ada kelebihan Spotify, yaitu koleksi musik sangat lengkap dan terus diperbarui. Kualitas suara bisa disesuaikan hingga high quality. Rekomendasi cerdas berdasarkan selera pengguna. Selanjutnya ada contoh memakai Spotify. Mendengarkan musik saat berolahraga, terus menggunakan playlist workout, menemukan lagu-lagu baru lewat fitur Release Radar atau Discovery Wiki. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa pemrograman Python. Jadi Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang fokus kepada kemudahan penggunaan, di mana kode-kodenya itu mudah dibaca dan juga fleksibel. Python ini dirilis pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum. Nah, selain itu, Python juga memiliki beberapa karakteristik, seperti dia tuh sederhana dan mudah dipahami. Sintaksnya itu mirip bahasa manusia, jadi cocok untuk pemula. Bahasanya juga interpreted, di mana dia tidak perlu dikompilasi, tapi langsung dijalankan baris per baris. Dan juga multiplatform, jadi bisa dipakai dengan Windows, Mac OS, juga Linux. Juga ada kelebihan dari Python, di mana dia mudah dipelajari dan dia memiliki banyak komunitas dan banyak dokumentasinya. Banyak library juga yang siap dipakai seperti NumPy, Turtles, Pandas, dan juga TensorFlow. Namun, saya ada kelebihan, Python juga memiliki beberapa kekurangan, di mana dia tuh lebih lambat dibanding bahasa seperti C++, karena Python ini kan bahasa pemrogramannya tuh interpreted ya. Juga dia itu kurang cocok untuk aplikasi real time atau performa tinggi seperti game-game berat gitu. Penggunaan Python dalam dunia nyata, dia tuh bisa digunakan dalam web development, framework seperti Django dan Flash, juga automasi dan scripting. Dia banyak digunakan untuk tugas otomatisasi sistem. Dan contoh aplikasi yang menggunakan pemrograman Python ini adalah Instagram. Seperti kita tahu, Instagram itu aplikasi yang dipakai buat berbagi foto, menggunakan filter, dan berteman dengan orang-orang. Tapi Instagram juga menggunakan bahasa pemrograman Python. Meski menggunakan Python, Instagram tuh bukan
utamanya Python bahasa pemrogramannya, tetapi dia menggunakan framework Django untuk menangani logika server, manajemen data, dan pemrosesan permintaan pengguna. Python ini bekerjanya itu cuma di backend-nya doang, di mana dia mudah dibaca, cocok untuk skala besar dan juga efisien. Instagram untuk front end-nya dia menggunakan bahasa-bahasa lain seperti JavaScript, Swift untuk iOS, dan Kotlin untuk Android. Kelebihan Instagram ini ada beberapa, karena dia tuh yang pertama udah pasti itu populer secara global, ya udah banyak pengguna aktifnya, jadi cocok untuk memperluas jangkauan, visual yang menarik, dan juga fitur bisnis yang lengkap. Nah, itulah selanjutnya ada Assemble. Penjelasannya itu bahasa Assemble adalah sebuah pemrograman tingkat rendah yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Seperti CPU, bahasa ini menggunakan mnemonik atau singkatan yang mudah diingat untuk mewakili instruksi yang kemudian diterjemahkan oleh program Assemble menjadi kode mesin. Selanjutnya itu ada karakteristik dari Assemble. Karakteristiknya yang pertama, bahasa tingkat rendah. Jadi dia itu ditulis dalam Assemble. Tadi kelebihan Assemble yang pertama itu dia memberikan kontrol langsung terhadap perangkat keras. Terus yang kedua, efisiensi. Program ini ditulis sangat efisiensi dalam hal penggunaan memori untuk kecepatan eksekusi, karena programmer memiliki kontrol langsung atas instruksi yang dia cetak. Ketiga, optimasi kerja. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi dan optimasi kode, kayak embedded, driver perangkat keras, dan game. Yang kelima, kostumisasi. Memberikan fleksibilitas untuk membuat kode yang sangat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Namun selain ada kelebihan, ternyata Assemble ini juga ada kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, sulit dipahami karena sifatnya yang dekat dengan bahasa mesin dan spesifik terhadap arsitektur. Yang kedua, ketergantungan pada arsitektur yang ditulis untuk satu jenis prosesor, mungkin dia nggak dapat digunakan pada prosesor lain tanpa modifikasi. Ketiga, waktu pengembangan. Pengembangannya itu sangat lama dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi. Yang keempat, ada kesalahan. Kesalahan kecil dalam kode Assemble dapat menyebabkan masalah besar karena programmer harus menangani detail teknis yang rendah. Yang kelima, portabilitas. Kode Assemble tidak beda antar platform sehingga perlu ditulis ulang untuk setiap platform. Nah, sekarang penggunaan Assemble di dunia nyata sebagai sistem embedded untuk mengembangkan seperti mengendali mikro, robot, dan perangkat IoT. Yang kedua, driver perangkat keras. Untuk mengembangkan driver perangkat keras seperti driver untuk kartografi, suara, dan jaringan. Yang ketiga, sistem operasi. Untuk mengembangkan sistem operasi seperti kernel dan bootloader. Yang keempat, firmware digunakan untuk pengembangan firmware untuk perangkat keras seperti BIOS dan FFP. Yang kelima, sebagai game untuk perkembangan game dan mengoptimalkan kinerja dan mengakses perangkat keras secara langsung. Ini saya akan menjelaskan contoh pemrograman Assemble. Contoh website adalah bahasa Assemble tidak umum digunakan dalam pengembangan bahasa modern karena beberapa alasan utama: sulit dipelajari, kurang produktif, dan spesifik terhadap arsitektur perangkat keras. Meskipun Assemble memberikan kontrol yang lebih tepat atas perangkat keras dan bisa menghasilkan kode yang sangat efisien, bahasa tinggi seperti C,
C++, Java, dan Python. Script sering digunakan karena lebih mudah dipelajari, lebih produktif, dan portable di berbagai arsitektur. Terima kasih. Sebagai penutup, kesimpulan dari inti materinya adalah bahwa bahasa pemrograman merupakan jembatan antara manusia dengan komputer. Bahasa ini terdiri dari aturan dan sintaks yang memungkinkan kita memberi instruksi agar komputer menjalankan tugas tertentu. Memahami bahasa pemrograman berarti kita juga memahami cara berpikir komputasional dan mampu menerjemahkan ide dan atau solusi masalah ke dalam instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Sekian kesimpulannya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan mulai pada sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh saya sendiri, Arta Teresia Sitohang, nomor absen 5, dengan teman saya ingin bertanya, yaitu Arsy Aura Putri, nomor absen 4. Nah, ini dia bukti kalau dia bertanya melalui chat. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih kegunaan adanya operator dalam bahasa C? Nah, operator dalam bahasa C berguna dalam proses mengatur suatu perintah dalam memanipulasi suatu objek dalam suatu sistem di dalam bahasa pemrograman. Nah, arti dari operator itu sendiri ialah sebuah simbol yang berguna untuk memanipulasi suatu sistem menjadi operasi ke matematik maupun itu logika. Intinya, kalau tidak ada operator dalam program atau bahasa C, maka apa yang kita inginkan dalam suatu aplikasi tidak akan berjalan secara lancar, logis, dan matematik. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam menjelaskan presentasi kami sebelumnya.